Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Salsa Meida. Saya merupakan mahasiswa aktif STI Ekuitas Bandung, jurusan S1 Akuntansi, angkatan 2021 dengan MPM C10210031. Saya di sini akan menganalisis design consideration mengenai websitenya resmi 3 Second. Nah, saya di sini akan membahas yang pertama, output design consideration, yang kedua, file and database design consideration, yang ketiga, input design consideration mengenai website resminya 3 Second. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu 3 Second. 3 Second ini tuh merupakan salah satu distro yang terkenal di Indonesia. 3 Second ini tuh merupakan sebuah brand dari perusahaan BNC Fashion Indo. Perusahaan BNC Fashion Indo ini tuh berdiri sejak 14 Agustus 1997 di Bandung dan mulai berbadan CV BNC Fashion Indo tahun 1998. 3 Second ini tuh merupakan salah satu brand yang dikenal oleh kalangan muda sehingga memiliki titik pemasaran yang tersebar di berbagai kota yang terdiri dari 80 showroom, 20 street shop, dan 150 counter. Kemudian di tahun 2017 telah ada website korporat yaitu www.3second.co.id yang memiliki lebih dari 365 titik distribusi offline yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini ada output design consideration yang pertama, use atau penggunaan. Tentukan tujuan penggunaan website 3 Second. Apakah itu untuk memberikan informasi, menjual produk, atau menyediakan platform interaktif. Pastikan desain mendukung penggunaan yang diinginkan dan memudahkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada medium. Pilih medium yang tepat untuk menyampaikan konten, misalnya apakah website akan diakses melalui desktop, tablet, atau perangkat seluler seperti handphone dan lain-lainnya. Pastikan desain responsif sehingga tampilan dan fungsionalnya tetap optimal di berbagai medium tersebut. Yang ketiga ada format. Pilih format konten yang sesuai dengan jenis informasi yang ingin disampaikan, misalnya apakah itu artikel, galeri foto, video, atau infografis. Pertimbangkan format yang paling efektif dalam menyampaikan pesan kepada pengguna. Yang keempat ada pre-printed atau pra-cetak. Jika website 3 Second berhubungan dengan cetakan atau media fisik lainnya, pastikan desainnya dapat diintegrasi dengan baik. Misalnya, jika ada brosur atau katalog yang mencantumkan informasi tentang 3 Second, pastikan desain website sesuai dengan desain cetakan tersebut. Yang kelima, ada location atau lokasi. Pertimbangkan lokasi target pengguna dan sesuaikan desain dengan preference lokal. Misalnya, jika website ditargetkan untuk pengguna di Indonesia, pastikan desainnya mempertimbangkan elemen budaya, gaya visual, dan preference lokal yang dapat meningkatkan daya tarik dan keterhubungan dengan audiens. Yang keenam, ada akses. Pastikan desain website 3 Second mudah diakses oleh pengguna. Fokus pada navigasi yang intuitif, tata letak yang jelas, dan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pertimbangkan juga aksesibilitas untuk penggunaan dengan keterbatasan fisik atau sensorik. Yang ketujuh, detail. Perhatikan detail desain untuk menciptakan tampilan yang menarik dan profesional. Pastikan tata letak, tipografis, warna, dan grafik terintegrasi secara harmonis dan memberikan kesan visual yang konsisten. Yang kedelapan, timelines atau keterkaitan. Pertimbangkan relevansi dan kekinian desain website 3 Second. Desain yang tetap segar dan sesuai dengan tren terkini dapat memperkuat citra merek dan menarik minat pengguna. Kesimpulan dari output design consideration yaitu penting untuk menyadari bahwa pertimbangan desain dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari website 3 Second. Pastikan untuk mengkaji kebutuhan, preferensi pengguna, dan karakteristik bisnis secara menyeluruh dalam mengimplementasikan desain yang tepat.
Yang selanjutnya ada File and Database Design Consideration. Yang pertama ada medium atau media. Tentukan medium atau jenis penyimpanan yang sesuai untuk file dan database 3 second. Misalnya, menggunakan penyimpanan lokal pada server, penyimpanan cloud, atau kombinasi keduanya. Pastikan medium yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan penyimpanan atau akses data dengan efisien. Yang kedua, ada processing mode atau mode pengolahan. Pertimbangan mode pengolahan data yang dibutuhkan oleh 3 second, apakah itu pemrosesan transaksi secara real time atau pemrosesan batch secara periodik. Sesuaikan desain dengan mode pengolahan yang tepat untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Yang ketiga, ada maintenance atau pemeliharaan. Pertimbangkan kemudahan pemeliharaan file dan database. Pastikan desain memungkinkan tugas pemeliharaan rutin seperti backup, pemulihan data, pemantauan kinerja, dan perawatan lainnya. Desain yang baik akan memfasilitasi pemeliharaan yang efisien dan dapat diandalkan. 4. Ada size atau ukuran. Tinjau ukuran file dan database yang diharapkan untuk 3 second. Pertimbangkan pertumbuhan data di masa depan dan pastikan desain dapat mengakomodasi skala yang diperlukan. Perencanaan kapasitas yang baik akan membantu mencegah masalah kinerja dan kehabisan ruang penyimpanan. Yang kelima ada activity level atau tingkat aktivitas. Pertimbangkan tingkat aktivitas atau frekuensi akses terhadap file dan database. Apakah ada banyak permintaan akses bersamaan atau hanya beberapa akses dalam satu waktu? Desain yang efisien harus dapat mengatasi tingkat aktivitas yang diharapkan tanpa pengorbanan kinerja dan keandalan. Kesimpulan dari File and Database Design Consideration, penting untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap kebutuhan file dan database pada 3 second sebelum merancang desain yang tepat. Hal ini akan memastikan bahwa infrastruktur penyimpanan dan pengelolaan data dapat mendukung operasi website dengan baik, memastikan aksesibilitas, ketersediaan, dan keamanan data yang optimal. Yang selanjutnya ada input design consideration. Yang pertama, medium atau media. Tentukan medium yang tepat untuk mengakses dan menampilkan konten website seperti desktop, tablet, dan perangkat seluler seperti handphone dan lain-lainnya. Pastikan website dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar dan tampil dengan baik di berbagai medium tersebut. Yang kedua, ada research atau sumber daya. Pertimbangkan sumber daya yang diperlukan untuk mengoperasikan website seperti server dan penyimpanan data. Pastikan daya yang tersedia cukup untuk menangani jumlah pengguna dan lalu lintas website. Yang ketiga, format. Pilih format konten yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan website. Misalnya, jika website 3 second berfokus pada visual, pertimbangkan pengguna gambar, video, atau elemen desain lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat ada type atau tipe. Tentukan jenis konten yang ditampilkan di website seperti artikel, galeri, foto, video tutorial, atau produk yang dijual. Sesuaikan tipe konten dengan target audiens dan tujuan website. Yang kelima itu volume. Pertimbangkan jumlah konten yang ditampilkan di website. Pastikan website dapat mengelola dan menampilkan volume konten yang cukup tanpa mengorbankan kecepatan dan kinerja keseluruhan. Yang keenam itu personel. Identifikasi dan alokasikan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola, mengembangkan, dan memelihara website 3 second. Pastikan ada tim yang bertanggung jawab untuk merancang, mengedit, dan mengupdate konten secara teratur. Yang ketujuh itu frekuensi. Tentukan frekuensi pembaruan dan pengeditan konten di website. Pertimbangkan apakah konten perlu diperbarui setiap hari, mingguan, bulanan, atau sesuai kebutuhan. Pastikan
website tetap relevan dan up-to-date. Yang ke-8 itu cost atau biaya. Tinjau anggaran yang tersedia untuk mengembangkan dan memelihara website. Pertimbangkan biaya pengembangan awal, biaya hosting, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan. Pastikan anggaran mencukupi untuk menghasilkan website yang fungsional dan menarik. Yang ke-9, error atau detection, atau kesalahan dan deteksi. Pertimbangkan sistem pendeteksian kesalahan atau error dan penanganan di website. Pastikan ada mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi seperti link yang rusak atau masalah tampilan halaman, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan untuk input design consideration. Pada dasarnya, pertimbangan desain yang baik untuk website 3Second meliputi pemeliharaan medium, alokasi sumber daya, performatan yang tepat, jenis konten yang sesuai, manajemen volume, pengelolaan personel, frekuensi pembaruan, anggaran yang sesuai, serta sistem pendeteksian dan penanganan kesalahan. Semua pertimbangan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik dari website 3Second. Cukup sekian analisis consideration mengenai website 3Second yang saya jelaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa.